Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan sistematika pada jangkrik. Kingdom itu adalah animalia, kemudian dilanjutkan dengan phylum atau bisa disebut sebagai arthropoda, kemudian kelasnya itu adalah insekta, kemudian ordonya itu adalah orthoptera, kemudian dilanjutkan dengan subordo yaitu adalah Ensifera, kemudian familinya itu biasa disebut Grillidae atau disebut sebagai Grillidae. Selanjutnya dilanjutkan dengan genus biasa disebut sebagai Gilids. Memelihara ternak jangkrik madu atau biasa disebut sebagai Grillus mitratus. Jadi saya akan menunjukkan jangkrik jantan pada peternakan ini. Jadi jangkrik jantan itu dia tidak memiliki ekor panjang. Sedangkan pada jangkrik betina dia itu memiliki ekor panjang yang berfungsi untuk mengeluarkan telur atau disebut sebagai ovipositor. Baik, selanjutnya kita masuk ke manajemen perkandangan. Di ternak jangkriknya milik Pak Syahrudin sudah memiliki 60 box, yang mana boxnya itu memiliki variasi ukuran. Di sini tuh ada dua variasi ukuran. Yang pertama ada ukuran standar, yaitu 280 dikali 120 dengan tinggi 60, dan ada ukuran yang sedang, yaitu ukurannya 180 dikali 120 dengan tinggi 60. Box di sini tuh terbuat dari triplek dan groti. Di dalam boxnya ini tuh terdapat dilapisi lakban pinggirannya. Tujuannya itu adalah agar jangkrik-jangkrik tidak keluar dari box. Lalu di dalam box itu dilapisi semen, yang mana fungsinya itu untuk menjaga ketahanan box. Di dalam box itu terdapat sangkar telur, fungsinya itu sebagai tempat jangkrik agar jangkriknya tidak berkumpul, yang mana kalau berkumpul bisa menyebabkan kematian. Lalu di kaki-kaki box itu biasanya dilapisi oli, yang mana tujuannya adalah agar hama-hama tidak naik ke atas box dan bisa memakan jangkrik. Contoh hamanya itu seperti ular, tikus, semut, dan lain-lainnya. Lalu di sekeliling kandang ini tuh dilapisi jaring-jaring, fungsinya juga sama, yaitu untuk mencegah hama-hama dari luar masuk ke daerah kandang. Untuk harga pembuatan boxnya itu sendiri yang ukuran sedang berkisar dari harga 150 sampai dengan 200.000. Untuk box yang standar berkisar dari 200 hingga 250.000. Untuk kapasitasnya yang box sedang itu diisi dengan 2 ons telur yang akan menghasilkan 14 kg jangkrik. Sedangkan yang box standarnya itu diisi dengan 3 ons telur yang akan menghasilkan 21 kg jangkrik dewasa. Untuk box anakan dan box yang dewasa itu dipisah. Untuk box yang anakan, atasnya itu ditutup dengan terpal plastik yang ujungnya diberi pemberat kayu, lalu di atasnya diberi sedikit bolongan untuk memasukkan udara. Lalu untuk yang box jangkrik dewasanya dibiarkan terbuka, tidak ditutup dengan terpal plastik. Lalu untuk masalah pembersihan kandangnya di sini dilakukan setelah masa panen. Pembersihannya itu dilakukan dengan menggunakan serokan, lalu limbahnya itu akan digunakan sebagai kompos. Baik, sekarang kita masuk ke tata cara dan pemeliharaan jangkrik. Nah, jadi bibit yang digunakan di peternakan jangkrik milik Pak Syahrudin ini adalah bibit milik sendiri. Setelah masa panen, kandang akan disiapkan untuk bibit yang baru. Biasanya per 3 hari sekali, bibit akan dipindahkan ke kandang yang sudah disiapkan. Faktor yang harus diperhatikan untuk calon indukan itu adalah indukan yang sehat. Lalu media yang digunakan untuk penempatan telur jangkrik itu saat jangkrik mau bertelur itu adalah nampan yang diisi dengan pasir. Cara untuk memisahkan telur dengan pasirnya itu dengan cara pasir direndam di air lalu kemudian disaring. Nah, terus telurnya itu diangin-anginkan. Setelah telur diangin-anginkan, barulah telur bisa menjadi jangkrik yang baru. Masa panen jangkrik itu sekitar 32 sampai 35 hari sebelum tumbuh sayap.
saat sudah tumbuh sayap itu biasanya jangkrik dijadikan indukan yang baru atau biasanya dibuang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian hama dan penyakit. Nah, di peternakan ini tidak ada penyakit yang spesifik yang dialami oleh ternak. Namun, ada beberapa hama yang dapat membahayakan ternak jangkrik seperti cicak, ular, tikus, kadal, dan lain sebagainya. Karena posisi peternakan ini berada di belakang rumah dan berdekatan dengan perkebunan sawit. Nah, di peternakan ini mereka melakukan beberapa cara untuk mengantisipasi adanya hama, seperti menaruh oli pada setiap kaki box agar hama tidak bisa naik ke dalam box agar jangkrik tidak dimakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen pakan. Pakan yang diberikan 2 kali sehari berupa pur, konsentrat, dan ampas tahu. Pakan yang diberikan pada umur 1-15 hari itu hanya mengandalkan murni pur saja yang ditaburkan. Pur yang diberikan berupa pur P100S. Kemudian pemberian pakan pada umur 15 sampai masa panen itu sudah bercampur berupa pur, konsentrat, dan ampas tahu dengan cara ditaburkan di atas plastik goni. Kemudian daun ubi yang diberikan hanya berupa pakan tambahan agar pemberian pakan ternak lebih maksimal karena jangkrik bersifat kanibal. Kemudian selanjutnya dengan pemberian minum ada 2 cara, dengan debuk pisang dan air. Debuk pisang yang diberikan itu debuk pisang yang dicacah dengan mesin pemotong agar ukurannya lebih kecil, dan cara penaburannya hanya ditaburkan secara menyeluruh di atas papan telur. Kemudian untuk air hanya diisi di botol semprot dan disemprot menyeluruh secara rata. Baik, di sini kita lanjut bagian hasil dan pemasaran pada ternak jangkrik. Nah, pemasaran yang dilakukan di sini itu melalui agen, di mana dalam 1 kg hasil jangkrik tersebut itu 1 kg harganya sekitar 35 sampai 40.000, dan bibit telurnya itu dalam 1 kg sekitar 300 sampai 400.000. Nah, dalam 1 minggu itu bisa yang namanya menghasilkan 50 kg atau bisa lebih dalam 1 minggu 110 kg dan bahkan bisa lebih. Nah, media yang digunakan pada penjualan tersebut itu seperti kardus yang udah disediakan. Di dalamnya ada kotak telur untuk yang namanya tempat jangkrik tersebut. Dan selanjutnya di mana di kiri kanan kotak tersebut itu dilobangi dan disediakan kawat, fungsinya untuk yang namanya penyaluran udara ke dalam kotak tersebut. Dan selanjutnya atas dan bawahnya itu dilakbani supaya ternak jangkriknya tidak keluar dari kotak tersebut.